Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyami wal qiyam wa anzala fihi al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki memenuhi panggilan Allah dalam rangka mengisi malam bulan suci Ramadan untuk kita isi dengan sholat sunat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Sholawat beriring salam, mari kita haturkan keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan teladan dan qudwah kepada kita semua sehingga kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hadirin yang berbahagia, tak ada manusia yang hidup di semesta ini yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tak ada manusia yang hidup di dunia ini yang tak menginginkan kesuksesan dan keberkahan hidup. Karena itu, dalam rangka mewujudkan kesuksesan, keberkahan hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengirimkan Rasulnya, mengirimkan risalahnya dalam rangka untuk mengantarkan manusia mencapai keberkahan dan kesuksesan hidupnya. Salah satu kunci yang bisa mengantarkan kita semua untuk meraih keberkahan dan kesuksesan hidup itu adalah dengan diturunkannya Al-Quran Al-Karim kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad silam, yang tentu saja di dalam Al-Quran Al-Karim memuat berbagai macam pedoman, berbagai macam petunjuk yang bisa kita rujuk, yang bisa kita pedomani dalam rangka menggapai keberkahan dan kesuksesan hidup kita semua. Hadirin, karena Al-Quran itu berisi tentang petunjuk, karena Al-Quran itu adalah kalam Allah, maka tentu di dalamnya berisi tentang hal-hal yang bersifat baik, berisi tentang keberkahan-keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam salah satu firman-Nya di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Kitab ini, kata Allah, aku turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikuti petunjuk yang ada di dalam kitab ini. Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya Ar-Ruh Al-Ma'ani atau Ruhul Ma'ani, beliau menafsirkan mubarakun dalam ayat ini dengan makna
katsirul faidati wan naf'i. Jadi Al-Qur'an itu memang isinya adalah faedah, kebermanfaatan, kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita lihat di dalam segenap hidupnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hidupnya para al-auliya as-salihun, para kekasih-kekasih Allah, semuanya kalau kita baca sejarah mereka, tentu mereka akan berinteraksi dengan Al-Quran dan mencari keberkahan dari Al-Quran Al-Karim. Keberkahan Al-Quran Al-Karim itu misalnya bisa kita ketemukan dalam sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan mengganjarnya dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka akan diganjar oleh Allah dengan kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ganjaran. Allah mengatakan, atau baginda mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya sudah 3 huruf. Alif lam mim yang kita baca 3 huruf kali 10 sudah 30. Bayangkan kalau kita membaca suratul Fatihah dalam sehari semalam, sudah ada 17 rakaat minimal kita membaca suratul Fatihah dalam lantunan sholat fardu kita. Tinggal ngalikan saja. Ini bentuk keberkahan dari mereka yang membaca kalam Allah Al-Quran Al-Karim. Keberkahan lainnya misalnya ketika kita mampu menghafal Al-Quran Al-Karim, maka kata para ulama, di antara bentuk keberkahan yang akan diberikan kepada mereka yang punya hafalan Al-Quran Al-Karim, antara lain Allah akan menganugerahkan ketenangan di dalam kehidupan mereka. Allah akan memberikan kekuatan daya ingat yang sangat kuat. Karena itu ada ulama mengatakan, inna abqan nasi uqulan qurra'ul Qur'an. Sesungguhnya orang yang daya ingatnya itu kuat, itu adalah qurra'ul Qur'an, orang yang punya hafalan Al-Quran. Maka di dalam mengimplementasikan hadis Nabi semacam ini, mencari keberkahan Al-Quran seperti ini, ulama-ulama kita dulu, guru-guru kita dulu mengajarkan kita tentang pentingnya ngapal Al-Quran. Maka kita diajar membaca suratul Fatihah dan juz Ammah. Hafal dari Fatihah sampai Amma yatasa'alun. Syukur-syukur ditambah dengan surat-surat pendek, surat Yasin, surat Al-Mulk, surat Waqi'ah, surat Yusuf, Maryam, Ar-Rahman, dan seterusnya. Kenapa celengan hafalan ini penting? Karena dalam rangka mencari keberkahan, dan antara lain keberkahan itu adalah insya Allah daya ingat kita akan kokoh kendati pun umur kita sudah sepuh. Maka orang-orang dulu itu walaupun umurnya sudah 80, 90, bahkan mendekati 100, tapi karena punya wirid Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, membaca bagian-bagian dari Al-Quran walaupun tidak penuh 30 juz, maka daya ingatnya masih sempurna. Dia masih mengingat ini cucunya si fulan, ini cucunya namanya si fulan, ini mantunya namanya si fulan, dan seterusnya. Karena itulah mari kita semua di bulan yang mulia ini pelan-pelan
Tidak harus 30 juz. Syukur-syukur bisa 30 juz. Minimal juz amma atau surat-surat pendek. Jangan sampai juz jambu, kalau itu buat berbuka puasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, jangankan yang bisa membaca dan menghafal Al-Quran, mushaf Al-Quran, kertas yang di dalamnya ditulis Al-Quran, itu saja yang semula tidak punya nilai apa-apa, akhirnya dia mendapatkan keberkahan dari Al-Quran Al-Karim. Karena itu mushaf yang kita punya itu harus diletakkan di paling atas. Ini mushaf-mushaf yang di masjid letaknya di atas kita. Karena apa? Takriman wa ta'adduban. Kita diajari oleh guru-guru kita, ulama kita. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Adab Hamalatil Quran mengatakan mushaf itu harus diletakkan di atas. Karena apa? Di situ tertulis kalam Allah yang mulia, menghormati kalam Allah yang mulia Al-Quran Al-Karim. Maka kertas yang semula biasa-biasa saja itu terangkut menjadi istimewa. Bagaimana dengan mereka, dengan kita semua yang kepalanya dan hatinya diisi dengan hafalan Al-Quran? Insya Allah derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Al-Quran itu juga memberikan siraman rohani. Salah satu fungsi Al-Quran itu juga adalah syifa, obat. Ini bentuk keberkahan Al-Quran. Tadi imam kita membaca qauluhu ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di antara isinya Al-Quran, keberkahannya Al-Quran itu bisa kita jadikan obat. Tentu obat maknanya obat spiritual, sifatnya ruhaniyah, tapi ada juga obat yang sifatnya zahir, fisik. Maka dalam riwayat yang sahih, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur pasti membaca surat Muawwidzat. Qul huwallahu ahad dibaca 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq dibaca 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian ditiupkan di tangan beliau yang mulia, diusapkan dari ujung rambut kepala sampai bawah. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan dari Al-Quran agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda Aisyah menceritakan, bahkan di ujung ketika baginda Rasul sedang sakit parah, tak mampu lagi mengusap sendiri dengan tangan beliau yang mulia, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha membacakan surat Muawwidzat. Qul a'udzu qul huwallahu ahad, lalu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiupkan, lalu diusapkan ke seluruh kujur baginda, tubuh baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja'a barakatiha, karena ibunda Aisyah menginginkan keberkahan dari Al-Quran Al-Karim. Karena itu dulu, ya mungkin sampai sekarang, tapi mungkin jumlahnya sedikit, guru-guru kita, para ulama-ulama kita ngajarin kalau lagi sakit diambilkan air putih, kemudian dibacakan suratul Fatihah, ditiup dan diminum. Itu ada ajarannya dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat datang ke sebuah perkampungan, di situ Pak Lurahnya lah kalau bahasa kita, Sayyidul Qaum, sedang sakit parah. Sudah mencari dokter dari ujung barat sampai ujung timur, tidak ada yang bisa menolongnya. Akhirnya kafilah yang terdiri dari para sahabat itu didengar oleh penduduk. Lalu ditanya, saya mendengar kalian semua katanya bisa menyembuhkan yang sakit. Tolong, Pak Lurah kami sedang sakit parah. Sudah mencari obat kemana-mana, katanya tidak ada yang bisa. Tolong sembuhkan. Bagaimana? Ya, kata dia, oke, akan kami doakan, syaratnya 1, harus kasih upah ya. Lalu kemudian deal. Maka seorang sahabat tadi mendatangi, dibacakan suratul Fatihah,
ditiupkan ke dalam air, diminumkan, alhamdulillah dengan izin Allah akhirnya kepala suku Pak Lurah ini jadi sembuh. Karena sesuai perjanjian sebelumnya, maka diberilah kambing. Diberi kambing, sahabat bingung, Rasul tidak pernah ngajarin begini katanya. Ya udah, daripada kita bingung, ayo kita bawa kambingnya ke Madinah, pulang kita datang sowan kepada baginda Rasul, kita tanya, boleh nggak makan kambing hadiah dari perobatan yang tadi kita berikan kepada Pak Lurah. Datang kepada Rasul, Rasul senyum-senyum lalu mengatakan, silahkan Anda makan, masak, jangan lupa saya dikasih bagiannya. Artinya apa? Memang Al-Quran itu mujarab, tentu dengan keyakinan yang sepenuhnya, dengan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah melalui kalamnya Al-Quran ini akan memberikan kesembuhan kepada mereka yang membacanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masih banyak sebenarnya cerita-cerita tentang keberkahan Al-Quran yang kemudian dialami oleh ulama-ulama zaman dulu, bahkan juga ulama-ulama kita zaman sekarang. Tapi karena waktu tidak memungkinkan, maka Al-Fakir akan menyampaikan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, agar Al-Quran yang penuh dengan keberkahan tadi itu bisa kita dapatkan. Kebaikan dan keberkahan yang ada di dalamnya bisa kita peroleh. Setidaknya ada dua cara kata para ulama, dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan pendekatan kuantitatif, yang kedua adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya apa? Artinya kita memperbanyak membaca Al-Quran, sesering mungkin menghatamkan Al-Quran. Dan ini dilakukan misalnya oleh sahabat Utsman bin Affan, setiap hari beliau menghatamkan Al-Quran. Dilakukan oleh Imamun Syafi'i, dalam bulan Ramadan 60 kali beliau menghatamkan Al-Quran. Imam Abu Hanifah 61 kali menghatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Qudamah bin Di'amah, itu beliau kebiasaannya seminggu sekali hafal. Kalau masuk bulan Ramadan 3 hari sekali hatam, maksud saya hatam ya. Lalu kalau 10 terakhir, malam terakhir 10 terakhir begini ini, beliau Qudamah itu sehari beliau bisa menghatamkan Al-Quran. Al-Hafidh Ibnu Asakir, seorang muhaddits, ahli hadis terkenal, seorang muarrikh, sejarawan ulung, punya kitab banyak tentang sejarah dan tentang hadis. Beliau setiap malam Jumat itu hataman Al-Quran. Masya Allah. Ini pendekatan pertama, bagaimana menghatamkan sebanyak mungkin. Yang kedua, pendekatannya kualitatif, tidak mengejar hitungan berapa banyaknya kali hatam, tapi kualitas bacaan dan pemahamannya yang diperbaiki. Sanadnya kemana? Sanadnya misalnya ada ke Sayyidina Umar, ke sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan begini, Sayyidina Umar misalnya mengatakan, saya atau kami para sahabat itu tidak menghafal Al-Quran melebihi 10 ayat, kecuali kami sudah memahami isinya. Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang lain mengatakan, kami tidak belajar Al-Quran kepada baginda Rasul melebihi 10 ayat sebelum kami bisa membacanya, menghafalnya, memahami isinya, kemudian mengamalkan apa yang dia baca. Nah, ini pendekatan kualitatif. Boleh kita pilih salah satu, syukur-syukur dua-duanya kita lakukan. Ya kuantitatifnya kita lakukan, kualitatifnya juga kita lakukan. Baca, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, plus memahami apa yang kita baca, kemudian mengamalkan apa yang kita baca. Insya Allah keberkahan yang dikais, yang dicari oleh banyak orang akan juga kita dapatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Kita semua tentu berharap
di sisa 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini, keberkahan Al-Quran betul-betul menyirami kehidupan kita, sehingga keluar dari Ramadan hidup kita akan semakin bahagia, hidup kita semakin tenang, hidup kita juga selamat zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.